Halo X People, selamat sore menjelang malam. Ini udah jam berapa nih? Sekitar jam 6 pas kita mulai ya. Iya. Jadi selamat datang di IG Live kita. Kita masih di acara Sapiens Lightning Talk atau biasa kita singkat sebagai XLT. XLT ini bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join acara ini gitu ya, adalah sesi di mana Sapiens ingin merasa dekat dengan calon kliennya, mungkin dengan teman-teman yang juga tertarik dengan dunia seputar IT, IoT, atau Industry 4.0 in general gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang hari ini punya ketertarikan khusus soal IoT, mungkin banyak yang bahas ya. Iya. Dan lagi kekinian juga tentang Industry 4.0 gitu. Dan mungkin banyak yang lihat di film-film sekarang juga kelihatan semua jadi wireless ya. Dari bisa terkonek ke internet dengan barang-barang yang kecil. Mungkin kita akan singgung-singgung sedikit soal bagaimana aplikasinya di dunia nyata nih, gitu kan? Siap. Sebelum kita mulai diskusi lebih dalam untuk membahas soal IoT, tema kita hari ini sebenarnya internetization of everything. Jadi semuanya mau dijadikan IoT, di mana singkatan IoT sendiri adalah Internet of Things. Thing-nya pakai G ya, jadi barang-barang gitu, bukan tentang thing pemikiran. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada lebih baiknya kita perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Ruben Indurain Pinata. Saya di sini sebagai business consultant dan project manager untuk hal-hal yang seputar IoT. Dan masnya silakan. Halo, nama saya Husnan Ahmad Samani. Di Sapiens saya mendapatkan role sebagai IoT architect. Oke, jadi memang Mas Husnan ini yang inilah tech guy-nya ya. Kita satu tim lah ini. Orang bisnis. Jadi saya yang bagian bisnis, nanti Mas Husnan yang bicara soal capability-nya. Nanti kita akan tunjukkan juga beberapa alat ya, Mas Husnan ya. Siap. Kita tunjukkan beberapa produk juga yang kita develop ya. Ya. Jadi kalau teman-teman atau audiens sekalian punya pertanyaan bisa langsung ketik aja di situ di tempat komentarnya, atau kalau mau reach out ke kita nanti akan kita sediakan juga untuk email ataupun contact person, kalian bisa reach out ke kita untuk tanya lebih lanjut. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama kali ya. Iya, siap. Jadi biasanya kalau orang-orang dengan IoT gitu ya, saya pemikiran saya ingatnya selalu Black Panther nih Mas. Waktu selalu ada hal kecil ditaruh di telinga gitu ya, dia bisa ngomong dari bawah tanah sampai orang di atas langit bisa dengar semua nih. Jadi dari hal kecil gini, bisa terkonek ke internet. Kalau menurut definisi sebagai seorang IoT architect gitu, apa sih IoT itu Mas? Silakan. Nah, untuk menjelaskan definisi IoT, saya rasa itu secara urgensi itu akan lebih kerasa kalau kita itu balik lagi ke history ketika awal istilah IoT itu diperkenalkan ke publik ya. Jadi waktu itu pada tahun 1999, jadi udah berapa tahun? Sekitar 24 tahun dari yang sekarang ya. Itu ada seorang yang bernama Kevin Ashton ya. Dia orang asalnya dari British tapi dia seorang pionir di teknologi lah. Waktu itu dia ada project untuk perusahaannya yang waktu itu PNG dan sedang mengembangkan riset di bidang RFID dan juga sensor-sensor gitu. Nah, idenya adalah waktu itu dia merasakan sebuah keresahan ketika melihat komputer. Ini saya coba retail dari perkataannya. Jadi bahwa dia merasa kita itu perlu empowering komputer. Oke. Ya, menarik kan. Jadi kalau zaman-zaman sekarang kan kita udah mulai berlari ke arah human ya, jadi empowering human misalkan, atau Sapiens sendiri kita punya punya slogan human technology gitu kan. Tapi waktu itu statementnya adalah empowering computer dan ini cukup menarik. Kenapa empowering komputer? Kenapa perlu komputer di empowering ya? Computer lives matter berarti. Iya, jadi ternyata di zaman itu komputer itu kan kalau kita lihat karakteristiknya, dia itu punya kemampuan capability untuk melakukan komputasi dengan masif, dengan sangat cepat, dan bisa dikatakan nggak butuh istirahat, nggak pernah lelah ya. Tapi ternyata dia merasa bahwa komputer ini terlimitasi oleh apa? Jadi kalau kita ibaratkan ini sebuah proses komputer berpikir, kan dia perlu ada asupan raw data yang masuk, diproses sama dia hingga akhirnya keluar menjadi sebuah informasi atau insight yang
bisa kita manfaatkan. Ya. Oke. Nah, pada saat itu, pada tahun 1999, ini tuh ada komputer ini terlimitasi karena jumlah data raw yang masuk itu sangat bergantung pada manusia. Pada manusia ya? Iya, jadi perlu manusia untuk menginputkan data, mengcapture data, kemudian masukkannya ke manual ke komputer atau internet. Jadi tidak bisa selalu otomatis, jadi harus ada keterlibatan manusia hingga akhirnya terjadi limitasi itu karena manusia itu kan ya kalau kita lihat memang ada keterbatasan ya. Iya. Habis input mungkin 5 sel Excel udah ngantuk gitu ngopi ya kan. Terus memang, mau keluar dulu gitu iya. ya. Jadi nggak cocok lah manusia itu untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif terus boring kayak gitu, nggak cocok. Jadi dari situ dia berpikir, dia membayangkan dengan sebuah narasi yang imajinatif karena memang biasanya teknologi kan selalu ini belum ada waktu itu, dan dia berharap seandainya jika ada komputer dengan kelebihannya tadi yang dengan kelebihannya dalam melakukan computing itu bisa terhubung secara physically ke benda-benda yang memang dia butuhkan datanya dan bisa langsung mengambil data itu kapanpun dan apapun yang mau diinginkan. Menarik nih Mas. Iya. Boleh saya potong sebentar ya? Iya, silakan. Jadi intinya tadi itu si orang ini gitu ya, dia merasa teknologi ini makin maju nih, komputer sudah ada, tapi kok inputnya kok jadi manual gitu ya. Manual. Jadi teknologi bisa prosesnya 10 kali lebih cepat, tapi inputnya cuma satu hari cuma 9 data, 10 data gitu. Jadi dia merasa bukan cuma komputer yang butuh ditingkatkan gitu ya, tapi cara kita mendapatkan datanya juga harus ditingkatkan. Betul ya? Dan dia merasa yang harus mendapatkan data itu bukan dari orang lagi gitu ya, yang masukkan data, tapi langsung dari alat apa yang mau kita ambil datanya itu ya. Nah, mungkin boleh bisa kasih contoh Mas, yang hal-hal mungkin kita mulai dari hal-hal yang sehari-hari dulu gitu ya. Dari hal-hal sehari-hari yang bisa masuk kategori ini apa menurut Mas Susnan? Nah ya kalau kita lihat di tahun itu memang keresahan itu ada dan real karena memang waktu itu teknologi nggak seperti zaman sekarang ya. Jadi GPRS saja saya coba cek itu baru diperkenalkan ke publik tahun 2000. Jadi tahun 1999 tadi itu belum ada GPRS, jadi belum ada koneksi ya. Belum ada koneksi ya. Kalau zaman sekarang kita itu hidup bangun tidur di samping kita udah ada IoT itu. Itu contoh paling basic ya handphone kita ini. HP ini IoT berarti ya? Iya. Pasti. Ya. Sebelum HP ini kan kita pakai telepon ya. Telepon. Dan telepon itu nggak terhubung dengan internet ya. Iya. Dan ketika internet dimasukkan setting HP ini kan a thing ya, sebuah benda gitu ya. Berarti bisa disebut Internet of Things ya, karena dia benda yang memiliki koneksi ke internet ya. Berarti kalau jam tangan saya di sini bisa ngukur heart rate, terus bisa ngirim data ke cloud, bisa masuk ke sini, itu bisa kita sebut Internet of Things juga ya. Itu Internet of Things. Oke, berarti sebenarnya IoT ini hal-hal yang dekat dengan kita sebenarnya ya. Iya. Dan sudah dikembangkan banyak orang gitu ya. Iya. Tapi mungkin istilahnya got lost gitu ya. Karena mungkin banyak istilah yang lebih populer, katakanlah iPhone gitu kan, lebih catchy gitu ya. Kalau gitu yang Sapiens buat itu kita definisi internet sudah jelas ya. Mungkin thing-nya atau bendanya apa yang kita konekkan ke internet ini menjadi yang menarik berikutnya gitu ya. Iya benar. Kalau HP ini kan udah banyak pemainnya gitu ya. Atau jam tangan sudah ada Apple, sudah ada ini ya, itu ya, yang buah-buahan itu ya. Boleh nyebut merek nggak ini? Nggak boleh. Buah-buahan. Terus perusahaan Korea ya kan. Lalu ya banyak perusahaan Amerika sudah memasukkan internet ke jam tangan gitu ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya yang menarik, Sapiens sudah masukkan internet ke barang yang disebut berarti bukan IoT berarti ya? Iya, masih belum IoT. Jadi ini saya tangkap based on saya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang expert dan punya pendapat lain juga nggak masalah kan. Nanti bisa disampaikan. Jadi ya menurut saya ketika kita bisa menyebut bahwa benda ini terhubung ke internet, itu ya berarti ada sesuatu yang entah itu berupa atributnya dia yang terwakili, yang diambil, yang masuk ke internet. Misalkan anggap saja kita punya ada dashboard, misalkan kita jadikan kulkas itu berikan dia capability IoT. Jadi minimal
kita pasang dia sensor, kemudian dari dashboard itu kita bisa melihat Oke. setidaknya satu parameter yang kita bisa menyebut itu kulkas, misalkan oh ini suhunya sekarang sedang 0 derajat, oh jadi ini berarti si kulkas itu sudah hidup udah tersambung dan udah ada data yang bisa dikirimkan, ataupun sebaliknya bisa juga diterima kalau memang kita fungsinya bukan data acquisition, kita juga bisa melakukan kontrol. Kalau misalkan kita dari dashboard itu ada tombol yang ketika kita klik kemudian itu kulkas mati, kita klik kulkas nyala, itu tuh juga sudah Menarik. sudah menjadi internet karena udah ada pertukaran data dan benar-benar merepresentasikan dari thing yang memang kita jadi objek. Jadi HP itu, handphone kalau kita tempelkan ke kulkas itu nggak bisa kita sebut IoT karena HP-nya cuma bisa mengirim data seputar data dirinya saja ya. Iya. Tapi kulkasnya katakanlah kita udah habis nih, lupa belanja bulanan gitu, kosong gitu, dia nggak bisa nginfo kita kan HP-nya kan. Tapi ketika semuanya itu bisa terhubung dan dalam produk itu kita bisa mengirimkan informasinya, gitu ya. Itu baru kita bisa sebut sebagai sudah menjadi IoT, gitu ya. Karena jam ini kan dia ngukur sendiri, dia info sendiri, gitu ya. HP juga melakukan hal yang demikian. Nah, kalau yang Sapiens lakukan sekarang, thing-nya apa? Apakah kulkas juga atau? Nah, itu ada pertanyaan atau kita jawab dulu? Pertanyaan, coba saya baca dulu ya. Nanya dong Kak, IoT itu cost-nya gede atau tidak untuk implementation-nya dan jenis bisnis seperti apa yang membutuhkan solusi ini? Yang pertama tuh menarik ini soal cost ya. gitu kan. Nanti akan saya bantu jawab soal itu. Yang kedua jenis bisnis seperti apa yang membutuhkan solusi ini gitu ya. Mungkin sebelum kita menjawab ini, mungkin dari Mas Susun bisa jelaskan dulu yang Sapiens lakukan apa, nanti dari lakukan apa nanti kita bisa tunjuk tuh bisnis apa yang membutuhkan. Silakan Mas. Nah ini Sapiens ini kita mengembangkan berbagai macam produk IoT juga. Kemudian di sini salah satunya adalah ini industrial IoT sensor ya. Jadi ini bisa dipakai untuk memberikan capability IoT kepada peralatan-peralatan pabrik yang meskipun di awalnya itu ya berupa peralatan analog biasa, jadi nggak terhubung ke internet. Tapi dengan kita menginstall ini, tentu saja dari sini ada sensor-sensornya juga yang memang nanti kita sesuaikan dengan jenis mesinnya. Jadi tadi itu kan kita bahwa mesin itu terhubung ke internet ya, bisa menjadi Internet of Things ketika memang kita minimal mengambil parameter dari sana mesin itu sendiri ya. Jadi melakukan data acquisition atau kita bisa melakukan komen ke sana, itu bisa salah satu dari dua itu atau keduanya. Berarti dia bukan mengirim datanya sendiri, tapi dia akan dihubungkan dengan sensor dan ini akan mengirimkan data yang dimiliki mesin tersebut ya. Boleh sebutkan sensor apa aja Mas yang bisa di situ? Dari sensor temperatur, sensor jarak, sensor pressure, sensor energy meter, almost semua jenis sensor yang ada itu bisa dihubungkan ke sini karena memang kita siapkan interface-nya itu interface yang ada beberapa jenis yang bisa terkoneksi langsung dengan berbagai sensor yang memang industrial grade ya. Berarti untuk Kak Senja Kaca tadi ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau bisa kita simpulkan sedikit, berarti untuk IoT ini itu cukup general gitu ya. Dan bisnis apa yang membutuhkan, saya rasa semua manufacturing company, perusahaan yang sedang membuat dengan menggunakan mesin, membuat sesuatu menggunakan mesin bisa digunakan dengan ini kan ya. Bisa. Jadi paling gampang simpelnya mungkin untuk mengukur konsumsi daya gitu ya. Bisa itu. Jadi ada berapa kWh yang dikonsumsi tiap hari gitu ya. Atau misalnya misalnya saya lagi tinggal nih, tiba-tiba mesin saya down gitu. Terus karyawan saya nggak ngaku, bilangnya, produksi normal Pak, tapi kok produksinya turun gitu. Alat ini bisa mengirimkan notifikasi ya ketika lagi down ya? Bisa. Jadi ya tergantung skenario apa yang pengen dicapai dari sana. Jadi ini fleksibel, mau monitoring untuk tujuannya untuk optimasi atau untuk reduksi cost, dan tadi untuk mau fraud detection itu semua bisa dilakukan. Jadi tergantung skenario implementasinya. Berarti segala jenis mesin itu bisa kita tempel dengan ini, dengan kita berikan juga beberapa sensor tadi. Jadi seperti kita membiarkan mesin mengajarkan mesin itu cara untuk berbicara pada kita gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi ada sensor energy meter, kalau downtime bisa tahu. Jadi harga itu akan sangat bervariasi sih, worth it apa enggak, layak apa enggak, akan sangat bergantung dari
cost apa yang sebenarnya sedang kita pindahkan. Iya. Jadi kalau kita di Sapiens itu sih kita berpikir untung rugi itu bukan masalah cuma bakar duit. Jadi ketika kita menjual sesuatu, kita maunya klien itu punya sesuatu yang dimitigasi cost tersebut. Jadi dengan memitigasi, katakanlah kalau kita trip ketahuan, kita bisa telepon nih, wah Pak ini 5 menit yang lalu down gitu ya. Iya. Kita bisa menghindari kehilangan ya, sebenarnya loss of opportunity ya, kehilangan kesempatan untuk produksi. Seharusnya bisa bikin 100, ternyata cuma bisa bikin 50, itu kan opportunity loss di situ. Dan dikalikan satu bulan, 1 tahun, 5 tahun, itu sebenarnya loss yang ingin kita mitigasi. Jadi kalau ditanya apakah harganya layak apa enggak, itu menurut saya kan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih ya, Iya. untuk lihat cost apa yang bisa kita mitigasi. Iya, dan jadi kita sendiri juga ketika berbisnis itu selalu menggunakan mindset win-win lah ya. Masa kita nggak mungkin ini ada customer datang dengan dia problemnya adalah problem yang kalau kita kuantitasasi senilai taruhlah 1 juta, tapi kita ngasih nawarin solusi 10 juta. 10 juta ya pasti bisnisnya nggak akan jalan, jadi nggak akan lasting. Jadi kita seperti itu. Berarti dengan menginvestasikan sekian di sini ada cost lebih besar yang bisa dipindahkan atau dihindarkan gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, terima kasih Kak Senja Gajah pertanyaannya. Semoga sudah menjawab. Nanti bisa reach out ke kita lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, sebelum kita lanjut Mas, mungkin kita kasih dua pertanyaan dulu ya, biar ada interaksi. Dari Kak Zahra AA SPT, bagaimana sih perusahaan dapat memanfaatkan IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional? Mungkin ini bisa saya skip sedikit, karena tadi kurang lebih sudah terjawab juga ya. Yeah. Jadi dengan memberikan sensor ini, ketika ada down, itu bisa diketahui terlebih dahulu, tanpa menunggu laporan dari orang di pabrik. Jadi kita bisa meningkatkan efisiensi karena bisa segera ditangani gitu ya. Ataupun kalau ada katakanlah suhu, temperatur, getaran dan lain sebagainya, kalau sudah ada potensi menjelang kerusakan nih gitu ya. Kalau ibarat mesin sudah bunyi gitu ya, atau sudah semakin goyang, dari situ kita bisa menschedulekan. Jadi downtime-nya tetap ada ya teman-teman. Bukan berarti dengan memasang alat ini terus kalian tidak ada downtime, enggak, tapi downtime bisa diprediksi sehingga kan lost time-nya kita bisa ketahui lebih awal. Iya. Oke, kita next dulu ke pertanyaan berikutnya Mas. Boleh. Untuk Pak Husnan, dari @bagasraga, terima kasih pertanyaannya. Apakah MQTT saat ini masih reliable sebagai protokol komunikasi? Nah ini menarik. Sebelum kita bahas protokol komunikasinya, mungkin bisa di-sharingkan juga sekalian. Iya. Kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang dipakai untuk bikin gini Mas? Kalau bahasa programan ya sebenarnya banyak ya. Jadi kalau misalkan kita device ini kita IoT bidang IoT itu kita bedah ya. Ini kan sebenarnya balik lagi ke definisinya lagi. Dia kan menghubungkan things ke internet, kemudian sampai nanti menuju ke karena saling interkoneksi ya. Jadi things sampai nanti ke sana ke things yang lainnya. Jadi dari situ kan berarti pertama ada ilmu tentang hardware ya di sini terlibat di sana. Jadi pengetahuan tentang electronics, hardware, firmware untuk development. Jadi itu biasanya di C atau C++, kemudian atau Python, bahasa yang sering dipakai untuk development firmware-nya. Kemudian dari sana masuk, kalau dari device sudah, kemudian masukkan ilmu tentang networking-nya. Jadi networking itu juga cukup kompleks ya. Jadi kita bisa memilih nanti teknologi apa sih sebenarnya yang paling tepat untuk mengirimkan data dari device ini hingga nanti sampai ke endpoint. Dan kan kita nanti lihat karakteristiknya, misalkan apakah nanti di deploy itu membutuhkan ada power source atau enggak di sana, apakah memakai baterai saja atau ada power source. Kalau ada power source ya berarti kita agak terbuka opsinya, berarti kita kan ada protokol-protokol komunikasi itu yang irit power, atau ada yang memang didesain untuk agak boros tapi bisa memberikan bandwidth yang besar gitu. Jadi terus termasuk juga nanti jarak jangkauan kayak gitu-gitu. Nah itu dipelajari dari sisi networknya, dan itu ada berbagai layer yang jalan di sana. Seperti tadi kalau mungkin nyambung MQTT ya. MQTT itu kan berarti dari sisi
itu kalau dari sisi network dia di sisi apa layer itu dari application layer. Application layer dia menggunakan MQTT sebagai protokol untuk pengiriman data. Ada juga yang nanti bisa pakai HTTP ataupun yang lain-lain. Tapi di bawah dari MQTT itu nanti ada TCP, kemudian ada juga layer fisikalnya. Nah seperti itu. Nah, kalau pertanyaan jadi apakah MQTT itu masih relevan? Ya menurut saya semua protokol yang ada itu masih relevan, bahkan serial pun, komunikasi serial UART itu pun masih relevan juga, tapi tergantung skenarionya kebutuhan dan skenario seperti apa. Jadi asal kita pas menempatkan ya. Jadi misalkan memang kita butuh komunikasi yang contohnya 2 arah dan cukup fleksibel untuk maintain koneksinya, itu masih merupakan salah satu opsi yang terbuka untuk di sana gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang lebih awam ya, ini saya kan bukan dari sisi teknis, nangkapnya misalnya kita tadi kalau summary dikit berarti ada hardware, elektronik sama komunikasinya ya. Ada 3 faktor ini ya. Iya, satu lagi sebenarnya kalau IoT itu bisa sampai masuk ke software, dari software juga back end, front end itu sebenarnya kalau mau ya, tapi nggak harus detail, tapi harus paham juga bagaimana data itu mengalir setelah dari device lewat ke network, kemudian nanti ke back end-nya itu bagaimana diterimanya, kemudian itu tetap harus dipahami. Berarti ada hardware, ada electronics, ada software development, dan juga ada tadi dari sisi communication-nya. Jadi mungkin kalau dari communication-nya tadi sulit untuk membayangkan, saya bayangin tadi kulkas tadi, katakanlah di kulkas kan chance kebakarannya kurang. Jadi hardware kan salah satunya body nih ya. Kalau misalnya kita buat di rumah untuk kulkas tadi, tapi dibuat ini pakai fireproof, terlalu sealed 100%, waterproof, mungkin jadi over design ya. Jadi sebenarnya kita di sini di Sapien bukan mau menjual yang semahal mungkin, tapi kita pilihkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya untuk yang industrial grade harus IP67, ya kita kan buat IP67 gitu kan ya. Jadi termasuk protokol komunikasinya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang bisa paling ekonomis lah buat klien kita. Mungkin sebelum kita ke bagian yang terakhir ada sedikit pertanyaan lagi. Tapi ini pertanyaan sesuai dengan bagian terakhir kita mungkin ya. Use case untuk edge compute dan fog computing di IoT, Mas. Nah, edge computing ini juga salah satu yang menarik ya, karena semakin kesini kan teknologi itu semakin enablernya itu makin berkembang. Jadi chipset tuh makin ukurannya makin kecil, makin kencang gitu ya, hingga akhirnya tuh bisa dibawa makin ke ujung. Jadi IoT seperti ini sekarang itu sudah jangan diragukan juga, capability computingnya bisa jadi cukup lumayan gede. Jadi untuk bisa melakukan edge computing ya. Nah, contoh-contoh use case-nya adalah sebenarnya kan ini kita memandang edge computing ini lagi-lagi juga harus dilihat dari aplikasi atau skenario-nya. Kadang ketika kita melihat bahwa ini processing ini itu lebih mudah untuk dilakukan di sisi edge, kan ada yang berupa cloud sentral ya. Kalau cloud sentral itu berarti impact-nya adalah dari raw data yang di-generate oleh device IoT ini harus dikirim dulu makin jauh, dikirim ke sebuah cloud, baru diproses di sana, dan habis itu hasilnya baru dibalikan lagi ke sini. Itu kan membutuhkan waktu dan ada juga potensi unreliable. Karena ketika komunikasi itu terputus, ada jaringan putus, ini jadi fungsinya jadi gagal. Nah, edge computing ini salah satu contoh yang paling terlihat itu adalah di mobil yang misalkan autonomous vehicle. Ini kan kita nggak mungkin sensor-sensornya tuh harus datanya dikumpulkan dulu, terus ditembak dulu ke server, terus hasil computingnya dibalikin lagi, baru nanti dia menghasilkan komen misalkan mobil ini belok ke kanan, belok ke kiri. Kalau kayak gitu kan nabrak dulu dia kan nggak mungkin. Jadi dia harus butuh untuk pemrosesan data yang instan, yang decisionnya itu ada di dekat dia. Jadi sensor-sensor yang ada di sana itu begitu ada detect misalkan di depan ada objek, langsung perintah untuk ngerem ya saat itu juga bisa diproses dan Berarti tadi kalau IoT yang ini gitu ya, bedanya bisa IoT biasa, bisa edge computing juga gitu ya. Kalau yang IoT biasa ini dia
memproses datanya di server ya. Jadi dia cuma kirim data mentah ke server, dari server diproses lalu dikirimkan balik. Tapi kalau edge computing tadi contohnya adalah di mobil, jadi data itu diproses dulu, hasil prosesnya itu baru yang dikirimkan ke server. Jadi untuk di server cuma untuk pencatatan aja gitu ya. Bisa seperti itu, dan kita membutuhkan respon yang cepat di sisi di site ya. Jadi karena kita nggak mau kalau seandainya terjadi ada delay atau networknya putus, tiba-tiba bermasalah untuk melakukan fungsinya, itu juga salah satu decision kenapa edge computing itu arsitektur edge computing itu dibutuhkan. Oke, menarik ya, karena sebenarnya kita di Sapiens kita juga punya divisi untuk data analytics ya. Jadi selama ini data-data yang dimasukkan ke sini akan dikirimkan, lalu kan kita punya data scientist tuh yang akan memproses data untuk bisa mengetahui, katakanlah, oh sekarang ini lagi ada alert tertentu, overheating atau lagi trip, lagi down dan lain sebagainya. Dan itu berarti use case pertama untuk IoT. Sementara edge computing tadi untuk ini dibuat edge computing bisa juga ketika kebutuhannya adalah data harus diproses saat itu juga, jadi keputusan harus dibuat saat itu juga ya. Misalkan contohnya ini mengambil sensor, misalnya ada mesin pabrik nih, kemudian dia mengambil sensor, taruhlah temperatur, dan ternyata ada rules ya, ketika misalkan mesin ini temperaturnya tinggi harus langsung di shutdown. Jadi si IoT ini langsung harus bisa memerintahkan mesin untuk shutdown. Nah, kalau critical semacam itu kan kita nggak mungkin taruh computingnya itu di cloud di jauh sana, tapi itu harus kita tempatkan di edge computing di sekitar sana yang akhirnya ya jadi reliable ini sistemnya. Oke, menarik ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, jadi ada berbagai macam, bukan cuma di balik kata IoT itu ada berbagai macam konfigurasi ya, dan pemilihan hardware, pemilihan software, pemilihan cloud ya, atau mau di cloud atau mau di edge, ada pemilihan network juga gitu ya yang harus dilakukan. Jadi variabelnya banyak nih, kita harus mainkan yang sesuai. Dan good newsnya buat rekan-rekan atau adik-adik atau teman-teman yang hari ini sedang menyaksikan live ini, kita Sapiens melayani itu semua. Jadi kita punya divisi untuk network. Kita punya network guys yang dia bisa set up server, bisa set up gateway dan lain sebagainya. Ada juga yang data scientist untuk memproses data tadi. Ada dari Mas Usnan dari divisi IoT gitu ya. Ada data acquisition lain. Mungkin tadi sempat disebutkan RFID ya, radio frequency identification ya. Untuk bikin barcode, untuk print antena, untuk bikin warehouse management system yang bisa mengetahui lokasi apa di mana saja gitu ya. Jadi mulai dari data acquisition-nya, data processing-nya, sampai installation-nya, sampai commissioning-nya, itu Sapiens juga melayani semua gitu ya. Termasuk dari sisi, kalau tadi dari sisi mesin, dari sisi orangnya kan juga butuh menginput data tetap ya mungkin ya. Ada ERP atau Enterprise Requirement Planning, kita di Sapiens juga sebagai partner UDU gitu, dan juga SAP kita juga bisa melakukan itu ya Mas. Jadi yang ingin saya tekankan di sini mungkin dari satu kata IoT ini sebenarnya banyak banget kata-kata gitu ya, banyak banget hal yang bisa dirangkai, dan Sapiens melakukan consulting untuk itu juga. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita berpamitan, dari pandangan Lorawan peluangnya di Indonesia seperti apa tuh? Nah ini mungkin masuk variabel connectivity tadi ya. Mungkin singkat aja Mas, karena waktu kita terbatas. Singkat aja, jadi ya semuanya berpeluang. Jadi tidak ada satu solusi yang cocok untuk semuanya. Jadi Lorawan itu ada use case-nya sendiri yang memang dia king untuk jenis solusi seperti itu. Misalkan di daerah yang rural area yang nggak ada connectivity di sana, kemudian Anda harus dengan cepat harus bisa cepat set up network. Nah itu tuh kan pasti peluang LoRa di sana besar ya. Jadi semua jenis komunikasi itu menurut saya membuat kita jadi lebih kaya. Jadi karena banyak pilihan dan semua bisa ada skenario masing-masing yang tepat untuk deployment-nya. Oke, mungkin sayang sekali waktu kita sebenarnya sudah habis. Jadi masih banyak hal yang bisa kita discuss lagi. Tapi saya berterima kasih untuk antusiasmenya dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin nanti bisa tetap reach out ke kita jika bisnis kalian memiliki suatu problem ya, sesuatu yang ingin didigitalkan dan ada cost mungkin yang sangat tinggi, yang sekalian rasa oh ini harus kita kurangi nih. Bagaimana kita mengotomatisasinya dan menguranginya? Nanti itu akan kita bantu assess, dan dari berbagai macam variabel yang sudah dibagi tadi,
Kita punya expert di semua hal untuk mengaturnya dan mengoptimisasikannya sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan saya. Dan yang terpenting satu lagi nih, yang paling penting lagi nih, untuk follow kita di sosial media, ada Sapiens, ada juga di TikTok, ada Facebook, ada YouTube, Twitter, ada LinkedIn, dimana kita akan share banyak hal lagi soal teknologi-teknologi terbaru dan juga yang mungkin bisa menjadi pertimbangan rekan-rekan sekalian ya dalam mengambil atau memajukan bisnisnya menuju ke industri 4.0. Dengan demikian mungkin bisa saya akhiri. Saya Ruben. Saya Husnan. Terima kasih. See you next time. Nada, thank you.